Selamat bertemu kembali Bu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan, juga renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat renungan kita hari ini Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 diambil dari 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tentu hari ini kita disadarkan kembali Bu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta manusia. Artinya segala sesuatu tentang manusia itu Tuhan tahu. Bukan hanya apa yang ada dalam pikiran kita, bukan hanya apa yang ada dalam hati kita, tetapi setiap perkataan kita Tuhan juga tahu. Saat kita bersembunyi jauh pun dari Tuhan, Dia tahu. Saat kita juga memiliki pengalaman-pengalaman yang di dalam pikiran-pikiran kita yang tidak bisa kita sampaikan kepada siapapun, dan juga apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan juga tahu. Oleh karena itu firman Tuhan saat ini supaya kita menyepakati bahwa iman kita jangan bergantung kepada hikmat manusia. Karena hikmat manusia itu kebanyakan membuat kita itu terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan dosa itu adalah hasil rekayasa pemikiran manusia yang seakan-akan mereka hendak berlomba-lomba untuk bisa mengerti dan memahami Tuhan. Sebenarnya Ibu Bapak Saudara-saudara, kita sebagai manusia tidak ada kekuatan kita untuk memahami Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang memahami kita. Tuhanlah yang memberikan kepada kita napas kehidupan. Karena apa? Karena Dia paham tanpa udara, tanpa oksigen kita tidak akan bisa hidup. Tanpa makanan, tanpa tumbuh-tumbuhan, bahkan tanpa hewan-hewan kita tidak bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Tanpa air, semuanya itu disediakan oleh Allah. Oleh karena itu hikmat Allah itulah yang hendak mempengaruhi kekuatan kita. Dan bahkan itulah yang mempengaruhi daya juang kita untuk senantiasa bertekun di dalam doa. Dan Ibu Bapak Saudara-saudara, ketika kita di tengah-tengah dunia ini, jangan kita mempunyai alasan, biarlah kami tetap bersekutu dengan dunia ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa berkolusi dengan dunia ini ya Tuhan. Tidak, itu adalah keadaan yang salah. Jikalaupun kita diperbolehkan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini, namun satu tugas dan tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan Tuhan. Dan terutama memberitakan Injil ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, kepada setiap sepak terjang kita. Apa yang kita lakukan hendaknya diterangi oleh firman Tuhan. Karena di dalam firman itulah kekuatan Allah ada dalam hidup kita. Dan sekali lagi, hikmat yang daripada Tuhan akan memberikan pengertian yang baik kepada manusia. Lihatlah Raja Salomo, bagaimana dia di dalam kebeliaannya, di dalam kemudaannya, dia tidak mampu untuk berkata-kata tentang bagaimana untuk melanjutkan kepemimpinan ayahnya Daud.
karena dia masih muda, sangat-sangat muda diangkat menjadi raja. Namun karena dia memohon kepada Tuhan, dia memohon hikmat dan pengertian sehingga Tuhan memberikan kepada dia hikmat dan pengertian sehingga dia mampu untuk memimpin kerajaan Israel saat itu. Dan sekali lagi itu hanya karena hikmat Tuhan berada dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam imannya. Sehingga dia bisa memiliki kekuatan dan kuasa sama seperti yang telah Tuhan tetapkan bagi dia. Dan tidak ada satu raja pun di tengah-tengah dunia ini yang melebihi kekayaan daripada Salomo. Tidak ada satu raja pun di dunia ini sampai dengan hari ini yang memiliki ilmu pengetahuan dan hikmat seperti Salomo. Dan pada akhirnya kita diingatkan ibu bapak saudara-saudara, jangan pernah menghabiskan hari-hari kehidupan kita untuk memakai hikmat manusia, tetapi milikilah hikmat Allah. Apa itu hikmat Allah dan dari mana dia kita dapatkan? Paulus dalam kesehariannya selalu mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa di balik iman percayanya, ketaatannya, kesetiaannya, disitulah dia meletakkan dasar daripada hikmat Tuhan yang ada dalam hidupnya. Firman Allah menjadi kerinduannya, dan firman Allah menjadi kekuatannya, dan bahkan firman Allah itulah yang menyanggupkan dia menjalani hari-hari kehidupannya di tengah-tengah dunia ini sambil bersaksi bahwa Tuhan patut untuk disembah. Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Dan tentu Rasul Yakobus juga pernah menuliskan kepada kita di dalam Yakobus pasal 3 ayat 17 itu dia berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan bahkan dalam ayat 18 dikatakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Itulah yang harus menjadi dasar pemikiran kita, supaya ketika hikmat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, tidak sama seperti apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia dan segala kemunafikannya hendak memporak-porandakan iman percaya kita. Oleh karena itu tadi Paulus mengatakan, jangan pernah mempertaruhkan hidupmu, mempertaruhkan imanmu dengan hikmat manusia, tetapi raihlah kekuatan imanmu dengan mengembangkan tiap talenta yang engkau punya. Oleh karena hikmat Tuhan ada dalam hidupmu. Sekali lagi, marilah kita tetap dituntun oleh hikmat Tuhan untuk tetap berpengertian yang baik tentang iman, pengharapan, dan kasih itu, supaya pada akhirnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar setia mengikuti langkahnya. Salam sehat ibu bapak, saudara-saudara, dan tetaplah hidup di dalam damai sejahtera oleh karena hikmat Tuhan ada di antara kita. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengingatkan kami untuk tidak menaklukkan kehidupan iman kami dengan hikmat manusia, tetapi kami mau bersekutu dan kami mau mempergunakan kekuatan yang daripada Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ajar kami, pegang tangan kami, tetapkan langkah kami, dan Engkau yang merangkul kami dengan rangkulan kasih oleh karena kekuatan Roh Kudus, supaya kami mampu melaksanakan aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dibimbing oleh hikmat Allah, supaya kami hidup menuruti kasih setia daripada Engkau. Terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan, dan Engkaulah yang menetapkan langkah kami. Kami mau berkarya, kami mau mengabdi, kami mau melayani, dan kami mau berterus terang memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih-lebih dalam tingkah dan pola kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus, ajar kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, dan terutama ampunkan dosa-dosa kesalahan kami, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.